Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sharing is Caring bersama saya, Novalda Gaswari. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Salan selaku Region Head Sumatera. Dan untuk kamu yang sedang menonton video ini, jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novalda, Pak, yang akan memandu podcast kali ini. Nah, kita langsung mulai aja ya, Pak. Boleh. Nah, saya melihat kalau misalnya Bapak Salan ini kan sebagai Region Head pasti nggak diragukan lagi. Pasti pengalamannya udah panjang banget ya kan, Pak? Bismillah. Dan boleh nggak sih Pak ceritakan sedikit kenapa memilih berkarir di Bank Syariah nih, Pak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, memang dulu ada yang unik nih. Waktu saya masih SD, kebetulan ayah saya adalah seorang tukang becak di kampung. Jadi saya suatu waktu kecil itu memoto sebuah rumah yang saya tulis itu adalah bank. Jadi waktu sekolah disuruh menggambar, yang saya buat adalah gambar bank. Nah, setelah tamat SMA, saya kuliah di salah satu akademi perbankan lah di Medan. Nah, memang cita-cita saya adalah kerja di bank. Qadrullahnya memang tamat kuliah perbankan tantangannya belum mudah gitu ya. Saya karena pas saya tamat kuliah itu sedang krisis moneter. Nah, dengan berbagai ujian rintangan, alhamdulillah saya berkarir di bank. Dan khususnya pada saat tamat kuliah itu saya udah dengar namanya Bank Syariah. Dan saya memang selalu berdoa agar saya dimudahkan Allah untuk bisa bergabung suatu bank syariah. Alhamdulillah itulah Bank Muamalat. Ya. Berarti Bank Muamalat ini menjadi pilihan pertama atau bagaimana Pak dalam berkarir? Jadi gini, mungkin ada yang unik nih sekadar motivasi juga. Saya tamat kuliah itu saat sedang krisis moneter. Mungkin sering saya bertanya ke teman-teman mahasiswa, ke adik-adik kelas itu atau untuk memotivasi mereka, saya kasih tebakan. Mungkin mbaknya boleh saya kasih tebakan juga ya. Kira-kira saya tamat kuliah, bekerja di Bank Muamalat itu kira-kira lamaran saya yang keberapa ya? Saya diterima di Bank Muamalat, kira-kira itu lamaran yang keberapa? Saya boleh nanya balik ya? Boleh. Tebak aja. Kalau dilihat dari backgroundnya mungkin yang pasti pertama sih Pak kayaknya. Banyak mengasumsikan, ada yang bilang 1, 2 sampai 10. Sesungguhnya lamaran saya di Bank Muamalat itu diterima pas lamaran yang ke-100. Jadi saya tamat kuliah itu memang cita-cita di bank, udah mengantar lamaran kemana-mana, dites beberapa, namun sesuai jawaban doa-doa yang saya sampaikan agar saya dimudahkan Allah masuk ke Bank Syariah, alhamdulillah saya diterima di Bank Muamalat. Pada saat yang bersamaan saya juga diterima di satu perusahaan besar, big company, satu Bank Muamalat, satu lagi perusahaan asing gitu ya. Semuanya memanggil saya di hari yang sama untuk ikut kontrak gitu ya. Saya sholat istikharah dan juga dari orang tua, akhirnya mereka nyuruh saya ambil di Bank Muamalat. Mungkin itu ceritanya. Berarti dari awal berkarir tuh udah di Bank Muamalat ya Pak? Sempat saya berkarir di satu perusahaan lama, perusahaan ekspor impor ya, bagian dokumen, tapi bekerja sambil terus melamar gitu ya. Iya, Pada saat baik, saya Pak. dipanggil, saya juga izin ke atasan saya untuk ikut interview gitu. Oke. Boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana sih pengalaman yang paling berkesan yang mungkin selama berkarir Bapak nih yang menjadi turning point-nya Bapak sehingga mendukung kesuksesan sampai sekarang nih Pak? Ya, satu awal masuknya itu juga tidak mudah. Saya masuk ke Muamalat lamaran yang ke-100, yang ikut tes itu kurang lebih 200 orang, yang diterima hanya 2. Tentu ini nggak boleh saya sia-siakan. Nah, di dalam perjalanannya pun itu tidak mudah saya memulai karir itu. Di Bank Muamalat itu untuk level leader itu harus melewati dulu yang namanya ODP, MODP. Saya udah ikut MODP sejak tahun 2004. Saya baru diterima itu lulus di 2010. Jadi saya tiap tahun ikut terus tes. Tapi ada aja halangan yang mungkin belum Allah izinkan saya ikut. Justru di dalam proses saya mengikuti dari 2004 sampai 2010, ternyata Allah seakan-akan berkata, kau lalui dulu 5 tahun ini untuk kematangan emosionalnya suatu saat kamu jadi leader. Nah, di antara 2004 sampai 2010 banyak hal-hal yang saya dapatkan yang justru itulah modal saya ternyata untuk bisa suatu saat jadi leader. Satu, mungkin kondisi yang tantangannya banyak pada saat itu, banyak juga ujian yang saya harus lalui di situ, yang mungkin saya nggak bisa jelaskan secara detail, tapi justru kondisi-kondisi kesulitan yang saya alami
itu justru tantangan yang saya alami itu menjadi modal saya sebagai leader saat ini. Saya bisa memanage emosi pada saat tantangannya begitu besar. Saya bisa memanage emosi pada saat saya merasa belum pas gitu ya, dan justru itu saya dapatkan gitu. Berarti Bapak melewati tantangan-tantangan itu dengan bisa memanage emosi dengan baik. Justru kan manage emosi itu kan tidak mudah. Apalagi memanage emosi pada saat benar. Banyak orang nggak bisa mengontrol emosi dia pada saat dia benar. Muncul rasa ego dan sebagainya. Nah, justru saya belajar itu di tahun-tahun itu. Mungkin itu Allah berkata seakan-akan lewatin dulu proses ini dari 2004 sampai 2010. 2010 lah saya baru lulus MODP. Begitu lulus, saya langsung dipercaya untuk 6 bulan, kemudian saya dipercaya untuk jadi salah satu pimpinan cabang di Medan gitu, di salah satu KCP gitu. Itu ceritanya, Mbak. Nah, dalam perjalanan karir Bapak nih, siapa sih yang paling berperan dalam perjalanan karir Bapak sehingga mendukung kesuksesan sampai sekarang? Yang pertama pasti orang tua, karena kebetulan saya anak pertama. Orang tua saya juga seorang tukang becak ya, yang latar belakang ekonomi tidak mampu. Justru dia menyemangati saya bahwa dia meyakinkan saya bahwa saya bisa sukses gitu ya. Nah, dari kondisi itu orang tua saya juga terus mendukung, dan begitu juga beberapa leader-leader saya ya. Mulai saya masuk di Muamalat sejak 2001 ya. 2001 sampai sekarang kurang lebih 22 tahun. Saya mendapatkan leader-leader yang terbaik di Bank Muamalat ya. Mulai dari pimpinan cabang saya pertama sampai berikutnya. Justru mereka itu terus memotivasi saya untuk bisa bekerja terbaik. Karena sering mereka sampaikan ke saya itu, rata-rata pimpinan saya menyebutkan begini, Sahlan, saya yakin kamu karirnya bagus di Muamalat dan kamu termasuk orang yang selalu saya andalkan. Bahkan ada salah satu BM yang mencatat itu di suatu catatan ke saya, bahwa Sahlan itu adalah orang yang saya andalkan katanya. Dan itu yang bikin saya semakin yakin, motivasi daripada atasan-atasan saya sebelumnya gitu, memotivasi saya bahwa saya itu bisa gitu. Bahkan bisa melampaui mereka juga, insya Allah bisa gitu. Itu yang mereka sampaikan ke saya gitu. Kalau misalnya sosok yang menginspirasi Bapak nih dalam perjalanan karir ataupun dalam kehidupan sendiri, itu kira-kira siapa, Pak? Kalau sosok itu ayah, kalau dari keluarga saya, karena ayah saya itu SD pun tak tamat, tapi punya semangat yang luar biasa. Begitu tamat kuliah dia bilang, saya yakin kamu kerja di bank katanya. Padahal saya masih belum tamat. Begitu kerja di bank, saya yakin 10 tahun, 5 tahun ke depan kamu kepala cabang katanya. Saya baru masuk bekerja, nggak tahu saya bagaimana dia itu yang memotivasi saya. Saya yakin kamu 5-7 tahun ke depan kamu akan kerja kepala cabang. Begitu saya kepala cabang, dia bilang, saya yakin kamu sekian tahun ke depan akan jadi kepala wilayah. Dan itu kejadian. Jadi ayah saya itu walaupun pendidikannya nggak tamat SD, tapi dia memotivasi saya justru dengan doa-doa, dan ibu saya juga. Nah, kalau di Bank Muamalat itu memang salah satu yang sering memotivasi saya adalah namanya Pak Bambang Kusnadi. Beliau itu 2 kali kepala cabang saya, waktu di Medan, habis itu beliau kepala wilayah, balik lagi ke Medan, kepala wilayah. Nah, beliau yang justru yang termasuk membuat note ke saya bahwa kamu itu orang yang saya andalkan gitu. Okay. Namanya Pak Bambang Kusnadi. Nah, selain dari sosok keluarga sendiri kan pasti ada juga nih peran dari tim nih untuk mendukung kesuksesan Bapak sekarang nih. Bagaimana sih Pak cara membentuk tim yang solid nih, khususnya mungkin bagian region ataupun di cabang sendiri? Dulu kebetulan saya kuliah adalah di Fakultas Ekonomi. Ada satu bahasa yang selalu saya ingat sekarang, itu pengertian daripada manajemen. Manajemen itu adalah seni menggerakkan orang. Kata-kata seni itu selalu ditekankan dosen saya, dan itu yang saya implementasikan sekarang. Artinya seni itu kan namanya seni. Perlakuan sama A, B, C itu beda. Kadang saya memperlakukan seperti ini, yang ini beda. Nah, seni itulah yang saya terapkan. Kadang saya pakai dengan metode pertemanan, ada metode dengan seperti bagaimana ketegasan atasan ke bawahan, itu dicampur semuanya, kita mix gitu ya, mix manajemen di situ, sehingga tujuannya tercapai, sehingga tim ini semua terkontrol, semua tim ini tidak lari dari koridor. Boleh kita sekarang ketawa sesekali, kita kadang makan bersama, tapi tetap di bawah kontrol yang saya tetapkan. Karena kalau saya terus buat begini, mereka akan jenuh dengan gaya begitu. Jadi saya buat metode-metode yang berbeda ke setiap orang, sehingga tim ini solid. Kalau tim solid, kita lebih mudah
menggerakkan mereka. Karena sekali lagi tuh saya terap itu adalah manajemen adalah seni menggerakkan orang untuk mencapai tujuan. Seni itu yang saya implementasikan tidak baku gitu. Bisa juga saya berteman ke mereka seperti kita menasehatin dalam bentuk agama. Karena saya menerapkan juga ad-dinun nasihah. Agama itu adalah saling menasehatin. Kadang justru tim saya itu tergerak dari nasihat agama. Mungkin dari segi strategi dia udah bosan dengarnya, tapi begitu saya digerakkan dengan nasihat agama yang tepat, dia termotivasi. Dia termotivasi dan kencang kerjanya. Kenapa? Ada suatu kontrol agama yang melekat ke dia. Ada kontrol agama yang saya lekatkan ke dia. Walaupun saya tidak melihat kamu bekerja, tapi ada Allah yang selalu melihat kamu. Justru contoh-contoh seperti itu yang bikin sebagian tim saya itu solid gitu. Solid, ya, betul. Nah, kalau misalnya di tim yang solid itu menurut Bapak apakah setiap anggotanya harus memiliki kualifikasi yang bagus-bagus atau bagaimana, Pak? Ya, satu pertama memang orang yang sudah masuk di Muamalah pasti sudah punya kualifikasi tersendiri gitu ya. Tugas saya mapping nih tim saya nih, BM kan saya punya mapping tuh. Nah, tugas saya adalah bagaimana mereka meningkatkan kualitas mereka. Saya memulai karir dari teller, mulai dari karir yang paling bawah sampai sekarang di Region Head. Saya tidak ingin saya sukses sendiri. Makanya dimanapun saya memimpin, saya selalu punya target, saya harus mengorbitkan leader-leader terbaik dari sini. Dan saya tidak ingin mereka tergantung ke saya. Makanya dalam segala aktivitas saya itu, saya buat sedemikian rupa sehingga mereka juga bisa menjalankan itu walaupun suatu saat saya tidak ada di situ. Artinya pondasi yang saya bangun. Sehingga siapapun leader-leader di situ tidak tergantung ke saya. Begitu juga begitu saya bentuk dia meninggalkan cabangnya atau KCP-nya, penggantinya juga itu tidak tergantung ke dia. Karena pondasinya kita bangun. Karena menurut saya sih Bank Muamalat akan tumbuh konsisten apabila memang dibangun dengan pondasi yang kuat. Siapa yang bertanggung jawab membuat pondasi adalah kita semua, khususnya para leader. Dia harus meyakinkan timnya bahwa timnya harus membangun pondasi yang kuat. Bagaimana cara membangun pondasi yang kuat itu? Dengan tadi aktivitas yang disiplin, planning yang terukur, terencana, dimonitoring setiap hari, didiskusikan hasilnya, kita coaching dan sebagainya. Baik. Kalau saya melihat sendiri, kalau dari Region Head sendiri pekerjaannya cukup padat ya Pak. Nah, pernah nggak sih Pak dapat komplain gitu dari keluarga misalnya terkait pekerjaan ini? Bagaimana sih Bapak membagi waktunya? Justru memang ya sesekali adalah manusiawi, tapi mereka istri dan anak sudah tahu bahwa bapaknya kerja di bank dan saya sampaikan ke keluarga saya, justru saya pulang malam pun belum tentu saya bisa mempertanggungjawabkan ini di akhirat nanti. Saya harus bisa meyakinkan saya bahwa apa yang saya terima di Bank Muamalat dalam bentuk gaji, upah, itu tidak hanya saya pertanggungjawabkan kepada atasan di sini. Yang paling berat adalah bagaimana upah gaji yang saya terima ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Saya tidak ingin Rp1 yang saya terima di Bank Muamalat ini malah memberatkan saya di akhirat nanti. Makanya salah satu yang saya lakukan adalah mungkin ya pulang malam atau mungkin di luar hari kerja gitu ya. Mungkin itu menurut saya sih itu cara saya untuk meyakinkan bahwa saya harus melakukan yang terbaik agar hasil yang saya terima bisa saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik. Nah, menurut Bapak nih, leader yang sukses itu seperti apa nih, Pak? Leader yang sukses adalah leader yang bisa menciptakan leader-leader berikutnya. Menurut saya sih cuma itu aja kuncinya. Bahkan kalau di saya itu ya di grup kami itu adalah itu quote-nya itu leader yang terbaik adalah leader yang bisa menciptakan leader-leader berikutnya gitu. Karena kalau dia menciptakan leader-leader berikutnya, berarti yang dia bangun pasti pondasi. Karena kita tidak ingin sukses itu karena kebetulan. Ya, leader yang terbaik adalah leader yang sukses bukan karena kebetulan, tapi leader yang terpola dengan baik, termanage dengan baik. Planningnya, organizingnya, activatingnya, controllingnya terbaik dengan baik. Nah, menurut saya sih gitu, Mbak. Kalau misalnya sukses sendiri menurut Pak Salan ini seperti apa? Oh gitu ya, sukses ini memang mulai dari saya pertama melamar tahun 2000 pasti selalu pertanyaannya begitu ya. Menurut Anda sukses itu? Ya sukses itu ya pasti yang bikin kita mencapai apa yang kita inginkan ya sesuai dengan koridor yang sudah kita tetapkan
dan bahkan mungkin kita bisa melampauinya gitu dengan koridor yang sudah kita sampaikan gitu, yang mudah kita tetapkan gitu. Ada juga sukses karena kebetulan. Ya, tapi menurut saya sukses yang memang sudah direncanakan dengan baik, melibatkan semua hal gitu ya, baik dari segi struktur kerjanya, juga doanya gitu ya, dari segi hubungannya kepada Allah. Jadi kan untuk mencapai tujuan itu kan hablum minannasnya jalan, hablum minallahnya jalan. Pada saat itu direncanakan dengan baik mencapai tujuan, saya sukses. Ya kan? Ada juga sukses kan karena kebetulan. Dia tidak tahu dari mana dia tiba-tiba sukses aja gitu kan. Sehingga tidak terpola menurut saya sih. Tapi kalau dia suksesnya terpola, hablum minannasnya bagus, hablum minallahnya bagus, itu bisa kita tularkan ke orang lain secara terstruktur juga gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Kalau misalnya hal-hal apa sih yang menurut Bapak nih dapat mendukung kesuksesan pasalan sendiri nih? Boleh bagikan tipsnya atau hal-hal itu maksudnya internal atau? Iya, boleh dari motivasi pasalan sendiri. Kalau saya selalu begini ya Mbak ya, mungkin semakin tinggi level tingkatannya seperti saya RH, pasti tantangannya ininya semua akan tinggi. Nah, yang bikin saya yakin adalah bahwa saya di region saya ada konsep mastata'tum. Mastata'tum itu adalah seperti istitoah, artinya lakukan segala sesuatunya sampai Allah yang menghentikan. Ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal itu maksimal usahanya, maksimal keterampilannya, maksimal ilmunya, maksimal manajemen waktunya, maksimal effortnya semuanya. Jadi itu menurut saya yang bikin kita itu bisa terpacu. Jadi kalau kita bekerja begini, kita bisa bertanya apakah yang sudah saya lakukan ini sudah maksimal belum? Kita bisa jawab sendiri. Nah, kita terpacu lagi gitu. Karena di dalam agama kita diminta seperti itu. Ya. Karena Allah itu menyuruh kita untuk ikhtiar maksimal, biar hasilnya Allah yang menyempurnakannya. Nah, agar ikhtiar itu maksimal, tadi maksimalkan ilmunya, maksimalkan keterampilannya, maksimalkan manajemennya dan tadi itu. Nah, kalau udah kita lakukan, seandainya pun hasilnya tidak sesuai, nah saya punya keyakinan mungkin ini yang terbaik dari Allah. Saya sering sampaikan ke tim, jangan pernah terucap bahwa ini yang terbaik dari Allah. Kalau kita sendiri sadar bahwa banyak ikhtiar-ikhtiar yang masih bolong yang nggak kita lakukan. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, semua udah maksimal, tapi Allah berkehendak lain, kita insya Allah akan lebih menerima takdir Allah itu. Karena kita, ya Allah, aku sudah berusaha menurut kemampuan saya, namun Engkau takdirkan seperti ini, berilah saya kesabaran menerimanya, dan berilah pengganti yang lebih bagus. Justru hal ini yang kita akan tetap husnuzon kepada siapapun, kepada atasan, pada Allah, kepada siapapun. Karena apa? Ini adalah proses gitu ya. Karena kita nggak punya kemampuan menentukan hasil. Menurut saya sih begitu, Mbak. Baik. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, apa sih yang Pak Salan ingin capai di tahun ini? Mungkin dari segi karir ataupun dari segi keluarga? Kalau dari segi karir, otomatis kan saya baru diamanahkan jadi Region Head Sumatera ya. Saya ingin membawa region ini menjadi region menjadi kontributor terbaik untuk Bank Muamalat gitu ya. Kalau di keluarga, kebetulan saya baru balik ke Medan. Saya sejak 2014 sudah keliling. Saya di Sulawesi kurang lebih 4 tahun. Terus saya ke Jawa Barat kurang lebih 2 tahun. Palembang kurang lebih 3 tahun, baru balik ke Medan nih. Harapannya ya semoga saya balik ke Medan, saya otomatis kan yang selama ini saya berjauhan sama ayah, sama ibu gitu ya, itu saya bisa lebih dekat lagi sama mereka gitu. Amin, amin. Semoga bisa tercapai di tahun ini. Amin. Nah, karena video ini juga akan ditayangkan di YouTube nih Pak, boleh sampaikan tipsnya nih untuk yang ingin berkarir nih khususnya di Bank Syariah. Pertama ya untuk adik-adik yang masih kuliah kali ya. Satu, pertama lihatlah bagaimana ikhtiar itu gitu ya, seperti saya. Ini lamaran yang ke-100. Kalau kita punya kegigihan itu akan mengalahkan segala kegagalan yang kita dapatkan. Jadi pertama untuk adik-adik mahasiswa, siapkan sebelum meninggalkan kampus. Dalam artian keterampilan yang dibutuhkan apa saja, baik soft skill maupun hard skillnya. Jadi jangan tamat dari kampus itu dengan hanya mengandalkan ijazah. Karena pada saat nanti di interview, otomatis yang ditanya adalah pertanyaan daripada kita dari perusahaan adalah apa yang meyakinkan kamu yang paling berhak masuk ke kita dibanding pesaing yang lain. Nah,
agar bisa menjawab itu pasti dia akan menjelaskan keterampilan yang menurut dia hanya dia yang miliki dibanding dengan kompetitor dia yang lain. Nah, menurut saya sih sebelum menyelesaikan bangku kuliah, perbanyak skill kemampuan perbanyak keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Mungkin seperti itu. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, boleh sampaikan kata-kata motivasi ataupun mutiara gitu ya, kata-kata mutiara buat rekan-rekan yang mungkin ingin berkarir juga nih seperti Pak Salan. Kata-kata mutiara apa ya? Kalau saya sih itu tadi ya, kata-kata mutiara bahwa kita begitu dilahirkan di dunia, kita diminta Allah itu berusaha dalam segala apapun secara maksimal. Namanya itu mastata'tum. Nah, seperti apa maksimalnya? Maksimal semua hal. Kalau kita bekerja, maksimal keterampilannya, maksimal ilmunya, maksimal juga perbaikan hubungannya sama Allah. Jadi kalau ingin bekerja dengan tenang, jangan pernah terputus hubungan sama Allah walaupun hanya 1 detik. Jadi kalau itu kita lakukan, insya Allah kita bekerja itu tidak ada gundah gulana gitu. Seberat apapun tantangan yang kita rasakan, sebesar apapun target yang diberikan, kalau kita yakin Allah dekat dengan kita, bagaimana agar dekat dengan Allah? Ya kita lakukan. Jadi kalau masuk di kantor itu jam 8, ya penuhi kewajiban dengan baik. Karena Allah akan memaafkan kita yang hebatnya min Allah, tapi hubungan dengan manusia, kita kan bekerja hubungannya bertanggung jawab manusia. Selagi itu bisa dipertanggungjawabkan, pasti hablum minallah juga akan Allah maafkan. Nah, kalau ingin bekerja dengan baik, jangan pernah putus dengan Allah. Perbaiki sholatnya, perbaiki zikirnya, sholat tahajudnya gitu. Biarlah Allah yang menggerakkan semua sesuatu di muka bumi ini dengan segala kemungkinan. Allah itu maha kuat, maha bijaksana. Mungkin itu, jadi jangan pernah sedikit pun meninggalkan. Bahkan kalau saya percontohkan, mungkin satu hari saya bisa tanda tangan 30-40 dokumen. Yang saya terapkan adalah setiap dokumen itu saya baca binnya 1 sholawat, 1 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabi. Jadi 1 dokumen saya bisa berzikir sampai sekian kali. Karena apa? Saya mungkin membaca dokumen ini, mungkin saya yakin ini aman. Tapi Allah bisa berkehendak lain. Makanya sebelum saya segala sesuatunya, saya minta bantuan sama Allah. Ya Allah, saya akan menandatangani dokumen ini, berkahi, mudahkan, dan jauhkan dari segala dampak buruk. Mungkin itu yang bikin saya itu tetap tenang bekerja dan terus siap menerima tantangan untuk kedepannya. Mungkin begitu Mbak. Masya Allah, banyak sekali yang bisa kita ambil nih hikmahnya dari perbincangan kali ini. Bismillah. Dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Alhamdulillah. Dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Siap. Saya juga mohon maaf apabila ada tadi yang tidak pas menyinggung yang lain gitu ya. Ini murni kepada semangat saya untuk tadi ya, untuk yang lain juga ikut lebih sukses daripada saya gitu. Kita akhiri podcastnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.